Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Taro Aji Cetratama. Kali ini saya akan membahas artikel yang saya angkat dengan judul Mengungkap Inovasi Pendidikan Melalui Proses Komunikasi Sosial Membangun Pembelajaran Berbasis Partisipasi. Pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, melainkan sebuah proses sosial yang sangat dipengaruhi oleh kondisi budaya dan ekonomi masyarakat. Sayangnya, saat ini kita masih melihat rendahnya partisipasi siswa dan kesenjangan kualitas pendidikan di lapangan. Nah, teman-teman, pendidikan adalah pilar utama pembangunan masyarakat. Tapi dalam prakteknya kita masih menghadapi masalah klasik yang belum tuntas. Masalahnya bukan cuma karena soal sarana prasarana. Masalah utamanya adalah krisis keterlibatan. Banyak siswa yang merasa sekolah itu membosankan. Kenapa begitu? Karena yang pertama, metodenya yang satu arah. Guru atau dosen seringkali dianggap sebagai satu-satunya pusat informasi, sedangkan siswa atau mahasiswa diposisikan sebagai wadah pasif yang cuma bertugas menerima materi. Ini membuat proses belajar menjadi kaku. Yang kedua, jurang realistis. Ada kesenjangan lebar antara apa yang dipelajari di kelas dengan realitas kehidupan sehari-hari siswa. Siswa sering bertanya, buat apa saya belajar teori ini kalau nggak ada gunanya di dunia nyata? Akibatnya motivasi belajar merosot drastis. Ini membuktikan kalau sistem pendidikan formal kita belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kita membutuhkan inovasi, tapi bukan inovasi titipan dari atas. Disinilah pergeseran paradigma harus terjadi. Kita harus melihat pendidikan tidak hanya sebagai transfer pengetahuan, tetapi sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi berbagai pihak. Disitulah komunikasi sosial memegang peran kunci. Komunikasi sosial bukan sekedar ngobrol kosong. Ini adalah sarana di mana terjadi pertukaran informasi, pengalaman, dan juga gagasan. Lewat berkomunikasi, kita bisa membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya pendidikan. Komunikasi yang efektif membuka pintu lagi partisipasi aktif dari orang tua, guru, dan masyarakat luas, bukan cuma urusan orang di dalam sekolah. Komunikasi yang kita butuhkan adalah komunikasi dua arah, yang melibatkan dialog dan juga interaksi, di mana setiap pihak memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Dari dialog inilah ide-ide inovatif bisa muncul secara alami. Nah, teman-teman, poin inti dari artikel saya adalah inovasi pendidikan tidak harus selalu berasal dari institusi formal atau kebijakan besar. Inovasi dapat lahir dari proses komunikasi sosial yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog dan diskusi, masyarakat sebenarnya mampu mengidentifikasi masalah mereka sendiri dan merumuskan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya bisa melalui musyawarah atau diskusi komunitas. Warga bisa sadar kalau anak-anak mereka butuh metode pembelajaran yang lebih menarik. Dari diskusi sederhana itu muncullah gagasan inovatif. Inilah yang disebut inovasi dari bawah atau bottom up. Inovasi seperti ini jauh lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Sebagai bentuk nyata dari inovasi berbasis komunikasi sosial ini, saya menawarkan konsep. Model ini menekankan pada pembelajaran berbasis partisipasi masyarakat, di mana lingkungan sosial dieksplorasi dan dimanfaatkan sebagai ruang belajar. Tujuannya jelas, meningkatkan keterlibatan siswa, menciptakan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan mereka, dan memberdayakan masyarakat sekitar. Meliputi siswa, orang tua, masyarakat, dan umum. Kegiatannya fleksibel, bisa berupa pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, kegiatan literasi, atau praktek keterampilan. Dengan pendekatan yang fleksibel ini, belajar tidak lagi terbatas oleh dinding-dinding kelas yang kaku, tetapi menjadi bagian proses yang menyenangkan dan menyatu dengan realitas sosial. Untuk tantangannya, tentu saja mengimplementasikan ide ini bukan tanpa tantangan. Inovasi berbasis komunikasi sosial memerlukan kerjasama solid antara sekolah, masyarakat, dan juga pemerintah. Hambatannya klasik, kurang kesadaran masyarakat,
keterbatasan sumber daya, dan adanya resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Oleh karena itu, kita butuh strategi komunikasi yang efektif, terbuka, dan partisipatif untuk meyakinkan masyarakat akan manfaat inovasi ini. Namun, jika kita berhasil mengatasinya, dampak positifnya juga akan besar. Yang pertama, bagi siswa, belajarnya tentu lebih menarik. Yang kedua, bagi masyarakat, partisipasi dalam pendidikan meningkat. Dan yang terpenting, interaksi ini memperkuat solidaritas dan kerjasama sosial. Kesimpulan dari artikel saya ini adalah, komunikasi sosial memiliki peran yang sangat penting dalam melahirkan inovasi pendidikan yang kontekstual. Kita harus mendorong terciptanya ruang-ruang komunikasi dalam masyarakat agar pendidikan kita bisa berkembang secara lebih inklusif, partisipasif, dan berkelanjutan. Pemikiran ini juga dengan para tokoh dalam referensi saya, seperti Paulo Freire dalam pendidikan kaum tertindas. Terus juga kutipan dari Everest Rogers dalam Diffusion of Innovation. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.